Kita ini pegawai ini sudah digaji. Bapak tunjangannya kurang lebih lah, hitungan saya 25 juta sebulan. Masa baju aja harus dibeliin sama negara? Memang Bapak anak yatim mau lebaran. Di negeri ini, menjadi pejabat bukan lagi soal pengabdian, melainkan soal gaya hidup. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar kemewahannya. Mobil dinas mentereng, tunjangan selangit, fasilitas eksklusif, seakan menjadi hadiah atas kerja keras mereka, padahal rakyatlah yang membayarnya. Ironisnya, ketika rakyat kesulitan membeli beras, para pejabat bisa menganggarkan ratusan juta rupiah hanya untuk pakaian dinas. Ketika anak-anak miskin harus berjuang agar bisa sekolah, mereka justru sibuk mengurus tunjangan perjalanan dinas, yang entah untuk kepentingan rakyat atau hanya sekadar wisata terselubung. Lalu, di mana hati nurani mereka? Apakah mereka masih mendengar suara ibu yang harus menahan lapar demi anaknya? Apakah mereka masih melihat ribuan rakyat kecil yang harus memilih antara makan hari ini atau besok? Hingga sebuah pertanyaan yang lebih menusuk muncul. Apakah pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, perlu diamandemen? Karena faktanya, di negeri ini, yang lebih terjamin dan sejahtera justru para pejabat, keluarganya, dan, jangan lupa, wanita simpanannya. Jika terus begini, rakyat bukan hanya kehilangan haknya, tetapi juga kehilangan harapan. Di tengah parade kemewahan ini, muncullah Kang Deddy Mulyadi. Tanpa ragu, ia menolak anggaran pakaian dinas gubernur yang selama ini menghabiskan ratusan juta rupiah per tahunnya. Keputusan sederhana, tetapi menggetarkan. Bukan hanya sekadar pemangkasan anggaran, ini adalah tamparan keras bagi pejabat yang menganggap fasilitas negara sebagai warisan pribadi. Langkah Kang Deddy bukan hanya soal uang, tetapi soal nurani. Ia membuktikan bahwa pejabat bukanlah tuan yang harus dilayani, tetapi sebaliknya, yaitu sebagai pelayan rakyat. Pernyataan Kang Deddy ini mewakili bukan hanya rakyat Jawa Barat, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang selama ini hanya bisa mengelus dada. Kita ini pegawai ini sudah digaji. Bapak tunjangannya kurang lebih lah, hitungan saya 25 juta sebulan. Masa baju aja harus dibeliin sama negara? Memang Bapak anak yatim mau lebaran. Saya berikan contoh loh Pak. Saya mau dilantik jadi gubernur, bajunya jahit sendiri Pak. Untuk nanti Iya Pak, saya nggak minta, enggak saya. Dan nggak usah diganti. Alokasi anggaran ada? Saya nggak tahu. Penjahit datang, nanti Bapak nggak mau. Nggak mau saya. Oh, dari Udah nggak usah. Nggak usah, nanti duit anggaran baju saya hapus. Masukin jadi jadi belanja infrastruktur. Yang lain. Sepatu hapus, saya udah punya sepatu udah banyak. Dasi hapus. Jas hapus, udah pokoknya saya gini deh. Selain gini ini anggaran ini di anggaran rumah tangga gubernur ya. Hapus anggaran pakaian dinas gubernur. Semua Pak. Dalam setiap helai kain pakaian dinas yang dikenakan seorang pejabat, tersembunyi harapan masyarakat. Pakaian itu bukan sekadar simbol, melainkan cerminan tugas mulia, yakni melayani. Namun, ketika anggaran pakaian dinas menyentuh angka fantastis, pertanyaannya menjadi semakin mendesak. Apakah kain itu lebih bernilai daripada kebutuhan pendidikan anak-anak kita? Apakah jahitan pada pakaian itu mampu melawan kelaparan seorang ibu di pelosok negeri? Bayangkan, seorang anak di pedesaan yang bercita-cita tinggi, tetapi bersekolah di ruang kelas yang dindingnya retak dan atapnya bocor. Di sisi lain, seorang pejabat berjalan dengan gagah, mengenakan pakaian dinas bernilai jutaan. Dalam pemandangan yang kontras ini, hati nurani memanggil, di mana prioritas kita? Bolehlah pakaian bisa menjadi mewah, tetapi pelayanan haruslah mendalam. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, memberikan contoh nyata. Ia dengan tegas menghapus anggaran pakaian dinas gubernur
yang sebelumnya mencapai ratusan juta rupiah per tahun. Langkah ini bukan sekadar kebijakan, tetapi pernyataan moral bahwa pejabat harus mendahulukan kebutuhan rakyat di atas kemewahan pribadi. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pakaian dan perjalanan dinas, dialihkan untuk pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Kebijakan ini adalah cerminan dari seorang pemimpin yang memahami bahwa anggaran adalah alat pelayanan, bukan sekadar angka di atas kertas. Kang Deddy menunjukkan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya tentang penghematan, tetapi juga tentang empati. Ia mengingatkan kita bahwa setiap rupiah memiliki cerita perjuangan rakyat yang membayar pajak, berharap masa depan yang lebih baik. Pejabat yang berempati mengingatkan kita bahwa pelayanan bukanlah tentang apa yang terlihat dari luar, tetapi tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat. Dan anggaran seharusnya menjadi pakaian yang membungkus kesejahteraan rakyat, bukan sekadar kain yang membungkus tubuh para pejabat. Langkah seperti yang diambil Kang Deddy adalah panggilan bagi gubernur, bupati, dan pejabat lainnya untuk merenungkan kembali makna pelayanan. Menghapus anggaran pakaian dinas yang berlebihan tidak berarti menjatuhkan martabat. Sebaliknya, ini adalah pernyataan kuat bahwa pejabat mendahulukan masyarakat di atas kemewahan pribadi. Karena pada akhirnya, kehormatan sejati seorang pemimpin tidak terletak pada pakaian yang ia kenakan, tetapi pada dampak yang ia tinggalkan bagi rakyatnya. Saya hapus. Kan ada PSH. Meuli sorangan baju urang di lemari geus loba teuing baju geus. Hapus. Nah, hapus, Pak. Baik. Ditolak sama Bapak. Yang penjahit datang pakai mobil ditolak. Dihapus saja. Yang khusus untuk pengadaan pakaian dinas gubernur, hapus saja. Saya sudah punya baju sendiri dan baju saya banyak. Itu malah dibagi-bagi ke baju urang. Udah hapus aja, tuh lumayan tuh, sekian gitu loh. Kurangi biro umum. Biro umum kan ada Bu Gubernur, ada perjalanan dinas luar negeri nggak? Sudah ada yang disiapkan, Pak. Hapus. Bapak nggak akan keluar negeri. Ngapain? Ngomong bahasa Inggrisnya gitu bisa aing mah. Udah hapus. Nah, kan? Perjalanan dinas dalam negerinya dikurangi. Sesuai dengan Inpres. Oh, 50% perjalanan dinas. Potong 50%. Sesuai Inpres. Ya. Sesuai Inpres potong 50%, yang saya potong 50%. Perjalanan dalam negeri. Lumayan tah ti gubernur ge mana loba. Sekda geus ya kudu sarua jeung aing. Gitu. Siap. Bisa menurut saya. Bisa. Aman ya, Pak ya? Aman. Kan yang tidak boleh hilang tuh TPP. Kalau bisa Itu naik. tidak boleh hilang ya, Pak? Tidak boleh. Kalau bisa naik kalau itu. Aduh. Kalau bisa naik. Kan ininya sudah banyak dikurangi. Oh, dari situ ya, Pak? Ya iya dong. Saya katakan kan sudah mengefisienkan anggaran 4 triliun. Siap. Kalau mengefisienkan anggaran 4 triliun misalnya diambil 200 miliar untuk kesejahteraan pegawai, nggak ada problem, Pak. Kan efisien. Ya. Jadi Kan sudah efisien 4 triliun. 4 triliun, saya minta 200 miliar untuk kesejahteraan pegawai, nggak ada problem. Pemilu menghabiskan dana 800 miliar, tapi begitu belum saya jabat, sudah mengefisienkan 4 triliun, saya sudah memberikan kontribusi pada negara. Sebesar 3,2 triliun saya memberikan kontribusi. Mohon bukan ngaleluin, kalau tidak saya mimpin, hilang itu 4 triliun itu. Bablas, gubernurnya udah mulai kena nanyakan, pokoknya ketok yang geus setuju geus. Pasti gitu batur mah. kitanya kewalahan, Pak. Jadi kita tuh siapa? Anggaran baju dinas tunda, hapus. Kan lumayan tuh, kumpulin. Suka nyimpen di dinas teh itu tuh, baju olahraga segala macam. Tiap kegiatan itu ayo anggaran baju olahraga. Maka ke training kepala dinas pangloba baru udah bisa neng emang ti nyaho. Seragam iya udah hapus dulu, sudah beli baju sendiri sekarang mah. Kaosnya juga bagus. Kaosnya nggak usah seragam, kaos yang pakai rumah aja pakai. Atau kalaupun harus seragam, nyeun kaos cepet, masa duit cepet tuh boga sih pegawai. Iya kan, ini kan kaos cepet 100.000 kalau kegiatan. Mah masa bapak cepet tidak punya.
Siap. Oh, masa begini logikanya, kita bisa iuran untuk anak kita beli seragam di TK, di SD, di SMP, di SMA. Kita nih, masa bapak anak olahraga seragam di kantor kudu dianggarkeun? Masih aya budakna bisa. Ayo jangan sekolah. Ini para pegawai ini di Indonesia itu yang saya pernah jadi bupati, problemnya selalu itu. Dia punya duit itu dari tempat kerjanya, dari meja kerjanya, gitu kan? Tapi meja kerjana pepes, can aya APBD ngaganti kaca, can diganti tah pegawai teh. Ya kan? Iya. Punya laptop untuk kerja. Ya kan? Anak nama dipanggilikeun laptop nu 15 juta ke kuliah. Laptop manehna mah can aya ti anggaran negara beli laptop teu diganti-ganti. Salah itu. Jangan dulu beli laptop anak, beli laptop punya kita dulu. Karena laptop punya kita menghasilkan duit untuk beli laptop anak. Jadi kalau ingin punya telur, maka bukan telurnya yang kita puja, ayamnya yang kita puja. Itu Pak. Nya ayamna, ayam lintung kendogan Pak. Logan ya? Iya, sama dari dulu ruang kursi yang paling bagus itu adalah kursi di ruang kerja saya. Itu dari dulu, Pak. Dibanding dengan kursi di rumah. Kenapa? Karena kursi yang paling bagus di ruang kerja itu menghasilkan kursi di rumah. Anaknya di rumah ya? Iya dong. Yang harus kita puja itu adalah ruang kerja kita. Dari situ. Karena rezeki kita dari situ. Misalnya kan lihat juga kegiatan-kegiatan di OPD. Itu Pak, yang kami akan cermati. Dicermati apakah kegiatan ini punya outcome dan benefit nggak bagi publik, atau hanya sekedar copy paste kegiatan. Kan kelemahan dari birokrasi itu adalah kegiatan 5 tahun yang lalu dengan kegiatan ini sama, itu juga. Nah itu lihat kalau yang copy paste tidak memiliki implikasi untuk perubahan, jadi bisa digeser, jadi gini loh, dirubah, tetapi tetap di situ juga bisa Pak. Tinggal outputnya yang disesuaikan. Outputnya yang disesuaikan, itu yang saya maksud. Bisa gini, di dinas perhubungan, misalnya kan, ada kegiatan sosialisasi ini banyak, gitu kan, digabungin, ganti sama PJU. Terangan jalan umum. Iya. Kemudian misalnya di dinas mana lagi, BPMD misalnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oh, sosialisasi ini kepala desa dikumpulin terus aja rapat-rapat. Hilangin, ganti dengan karya bakti TNI. Untuk TMMD membuka daerah terisolir. Jadi situ. Jalan baru, satuin duitnya, blek jadi kegiatan. Itu kan sudah mengurangi beban dari 4 triliun. Betul Pak. Jadi bisa diakumulasikan dari situ ya Pak. Iya. Nah kemudian di Dinas Informasi Komunikasi ABCD ganti klek dirubah menjadi misalnya membangun sistem jaringan komunikasi yang terintegrasi dengan Dinas Perhubungan, dengan Bina Marga, yang itu untuk layanan jalan, untuk lampu merahnya, untuk ini, traffic light, untuk ini, CCTV. Ya kan, kemudian common center perhubungan terintegrasi, kan bisa tuh duitnya ke situ jebret. Untuk layanan jalan juga itu sama dengan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor loh, itu manfaatnya. Jadi infrastrukturnya makin lengkap. Iya, kemudian di situ dibikin IT tentang informasi lalu lintas. Orang mau ke sini tinggal klik bagaimana keadaannya segala macam di Jawa Barat. Enggak ada masalah. Pusat informasi lalu lintas, nggak ada masalah. Pusat informasi kepariwisataan, kan sama. Pariwisataan kan lalu lintas. Yang piknik kan pakai mobil, pakai motor, pakai pesawat, pakai kapal. Kan diarahin aja. Dinas lingkungan hidup, gitu kan? Diarahkan untuk apa? Kegiatan satu aja. Daripada bikin kegiatan banyak, satu aja. Ada pabrik buang limbah ke sungai, kemudian pabrik itu digabungkan dalam satu ikatan yang namanya perjanjian kerjasama membangun IFAL komunal. IFAL komunal dibanguninlah oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Kemudian mereka setelah itu tinggal bayar ke Provinsi Jawa Barat, membayar sewa pengelolaan IFAL
komunal, selesai Pak. Jadi dibuat menjadi yang butuh, tidak mesti digorok, nggak mesti digunting, nggak usah. Nggak usah ya, Pak? Digeser nomenklatur anggarannya dari belanja yang dianggap tidak penting menjadi belanja yang sangat penting. Dinas Pendidikan ini koreksi kayak kemarin kan TIK udah hapus dulu deh. Bangun dulu sekarang yang paling utama ruang kelas baru. Habis ruang kelas baru ini kebanyakan kalau 750 triliun ruang kelas baru, jalan menuju sekolah. Jangan sampai ada siswa yang menuju sekolah guru bergelantungan di sasak gantung yang sudah hampir roboh, atau dia berenang di sungai, atau jalannya sangat buruk, atau mereka tidak punya akses jalan sama sekali. Kan pendidikan juga. Makanya kan saya selalu mengatakan kalau ingin merubah wilayah dari ketertinggalan layanan kesehatan, pendidikan, kemudian layanan ketenaga kerjaan, semuanya intinya cuma satu, jalannya benerin. Karena hidup ini adalah perjalanan, dan hidup yang paling bahagia itu adalah jalan-jalan. Dan jalannya mulus ya? Jalannya mulus, jalan mulus, muka halus gitu. Nah itu tinggal itu aja, nanti dengan saya lihat deh, dengan saya bareng lihat tayangan masing-masing OPD. Satu tayangan 15 menit saya baca cukup. Ini atau kasih dalam bentuk print out kan sudah baca. Ini. Saya Pak, nggak usah main gorong, nggak usah. Di anggaran di dinas Bapak tetap Pak. Cuman peruntukannya yang rubah. Belanja di satu rumah tetap belanjanya misalnya 10 juta. Peruntukannya yang rubah, yang tadinya mau beli motor, yang tadinya beli skincare, yang tadinya untuk beli baju dirubah menjadi beli sawah. Kalau saya mah tukang nyawa, jadi tahunya beli sawah aja. Masih ada. Ini penjelasannya begitu. Gitu. Ya. Di inspektorat misalnya belanjanya nggak usah dirubah belanjanya, misalnya belanjanya diarahkan pada investigasi, kemudian melakukan penanganan kasus kerugian negara yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal. Keret, itu bisa ngasilin orang nanti bisa didenda karena kegiatan yang dilangsungkan secara bertahun-tahun tetapi tidak membayar pajak pada negara karena ilegal. Dampak dari ilegalnya itu negara dirugikan, maka ranahnya bukan lagi ranah perizinan tapi ranah pidana khusus, yaitu hilangnya kerugian negara, rusaknya lingkungan. Dan itu terjadi di kasus timah, kan itu pendekatannya, kan tetap diponis. Berarti bahwa penyidikan kasus itu penuntutan benar secara hukum. Persoalan ponisnya menjadi ringan bukan urusan kita, urusan hakim. Berarti hakimnya merasa bahwa mereka perlu dikasih ringan. Mungkin ya karena sopan katanya gitu. Kooperatif katanya begitu. Tapi yang korupsi 20 juta karena sopan tetap aja tidak tahu. Ya itu udah dah, sementara ini kita ini dulu deh, kita tunda kegiatan yang seperti itu. Ya kan, kita fokuskan untuk belanja yang lebih penting dulu gitu loh. Udah dihapus aja dulu, kemudian juga kegiatan-kegiatan seremonial gubernur udahlah, nggak usah gitu loh. Jadi jangan ada kejadian misalnya gerakan menanam pohon, reboisasi dinas kehutanan provinsi Jawa Barat, biaya seremonialnya 500 juta. Seremonialnya nanam pohonnya 70 juta. Habis itu mati dimakan kambing. Janganlah. Tuh, jadi udahlah, nggak usah yang begitu, fokuskan aja pada tujuan utamanya. Kalau menanam padi ya fokusnya nanam padinya, bukan upacara penanaman padinya. Jadi Bapak nggak begitu ini ya Pak, di peresmian lokasi? Enggak, pakai motor sorangan anggur peresmian gunting gitu, apa susahnya sih? Murah. Makan pakai timbel, udah selesai. Apa?
Ya seremoni apa susahnya? Kita seremoni misalnya ngeresmin sekolah, kan nggak usah pakai biaya gede, tinggal datang ke situ. Iya. Ya kan, mau gunting aja, nggak usah pasang tenda segala. Datang ngobrol selesai udah, lebih enak. Sederhana. Atau seremonial nanti peresmiannya digabungkan, saya mah tetap di gedung Pakuan, seremonial aja itu via Zoom, cek, oh seremonial selesai. Ini antara via Zoom dengan yang offline di hotel dan sebagainya itu juga menjadi pilihan. Begini, kan kita sudah teknologi digital, kita sudah punya Zoom meeting. Kalau sudah punya Zoom meeting, ngapain sering diundang dikumpulin? Kan kita sudah punya teknologi, cukup Zoom. Kalau cukup Zoom berarti stay di kantornya masing-masing. Perintah tinggal dilaksanakan. Ngapain harus kumpul lagi? Yang penting message tersampaikan. Kita ini memang bangsa kita ini boros ya Pak. Ya WA ya disamperin Pak. Itu Pak. Bangsa kita ini boros. Ya Zoom meeting ya pertemuan. Kayak ke pacar gitu. Pacaran aja cukup video call. Kencan aja bisa lewat video call sekarang. Biasanya suka kurang kena gitu Pak emosinya. Ya iya, tapi sekali-kali boleh Pak, karena manusia Indonesia ini adalah manusia berkumpul Pak. Manusia, wah Indonesia itu kalau nggak kumpul begini nggak asik. Tapi nggak apa-apa, tapi jangan menimbulkan biaya. Tidak menimbulkan biaya. Nah, gini deh, gini saya kasih contoh. Saya beberapa kali kan bikin acara di sini, ngundang bupati lah, ngundang itu orang makan, kan murah. Saya juga bisa bayar. Kan nggak mahal, kan murah. Ikan tinggal nyiuk, goreng lauk pakai sambal, enak. Apaan sih? Kan menjadi mahal ketika dibuat perencanaan, kegiatan, jumlah orang sekian, makannya nasi bok 75.000 kali sekian, itu yang jadi mahal. Bikin gitu aja enak. Apakah kumpul di tempat saya tidak enak? Enak, gratis lagi. Enak. Kan tidak pakai dana protokol protokol pemerintah provinsi kan nggak bisa. Pakai duren yang enak. Ya durennya lebih enak. Pak, kalau Bapak mau masukin beli duren dalam belanja APBD, mau gimana Pak rumusannya Pak? Nggak ada makanya. Terus kemudian Bapak mau makan sama ikan goreng terus dirumusin menjadi proyek sambal hese nggak tau pakai APBD nu kitu mah. Ngaliwat teh bareng. Turun lagi di dalam.